Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-25, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah mengalami mujizat oleh iman. Saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup melakukan. Tapi Allah telah menetapkan bahwa orang-orang yang akan mengalami kuasanya adalah orang-orang yang beriman. Atau dengan kata lain, Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita melalui iman kita. Allah bertindak ketika kita hidup dalam iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Dia. Itu sebabnya saudara, di dalam hidup ini, jika kita rindu mengalami kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, jika kita rindu mengalami mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita, jika kita rindu Allah melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita, kita harus hidup dalam iman. Kita harus menjalani hidup kita di dalam iman. Dan pagi hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana hidup dalam iman. Karena terlalu gampang orang berkata, Tuhan aku percaya. Tapi apa buktinya kita percaya? Apa buktinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini, dengan kerinduan saudara, supaya kita menjalani hidup kita di dalam iman, dan kita juga akan mengalami kemahakuasaan Allah, mujizat Allah. Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup kita di dalam iman. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada setiap saudara, sehingga saudara gampang memahami dan saudara akan benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan suatu kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, dan Allah akan menyatakan kuasanya melalui iman kita ketika kita hidup dalam iman. Ditegaskan di ayat 16 di sana bahwa karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Jadi kita mengalami kebenaran berdasarkan iman. Kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara besar berdasarkan iman. Dan saudara, di ayat 17 dikatakan seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Lihat saudara, ditegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup, Allah berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu dahsyat, dan Dia akan menyatakan kekuasaannya dalam kehidupan kita melalui iman. Dan contoh yang dibuat di sini adalah Abraham. Bagaimana Abraham mengalami perkara yang besar, di mana ada satu situasi yang sudah sangat mustahil. Abraham sudah berumur 100 tahun, dan Sarah juga sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian Sarah juga rahimnya telah tertutup, dan pada akhirnya mujizat terjadi bahwa Ishak lahir dari rahim Sarah. Padahal umur mereka sudah sangat lanjut dan rahim Sarah sudah tutup. Artinya itu sudah sangat mustahil, tetapi ternyata itu bisa terjadi. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa kalau kita hidup oleh iman, kalau kita hidup dalam iman, maka tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan segala perkara ketika kita hidup dalam iman. Sekalipun Abraham sudah sangat lanjut umurnya, sekalipun rahimnya sudah tutup, tetapi ketika dia hidup dalam iman, perkara besar terjadi, mujizat besar pun terjadi. Dan hari ini pun saudara, sama seperti Abraham dan Sarah mengalami mujizat, terlahirlah Ishak di tengah keluarga mereka, padahal itu sudah sangat tidak mungkin. Hari ini pun apapun dan bagaimanapun kondisinya saudara, mari kita percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu sanggup melakukan mujizat. Dan ketika kita hidup dalam iman, mempercayai bahwa Allah sanggup, Dia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Mari kita hidup dalam iman. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Dan Allah akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena dikatakan ayat 22 saudara, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Ketika Abraham hidup dalam iman, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ketika kita pun hidup dalam iman bahwa Allah itu berkuasa, Dialah yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut, menang atas dosa, saudara. Kalau kita percaya, maka kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita pun dibenarkan dan kita pun akan mengalami perkara besar. Kita pun akan mengalami mujizat besar ketika kita percaya bahwa Allah itu berkuasa. Nah, saudara, saat ini kalau kita hidup dalam iman, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hidup dalam iman? Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai bukti kita hidup dalam iman? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Kalau Abraham sudah terbukti hidup dalam iman, dan kemudian dia mengalami kuasa Tuhan ketika dia hidup dalam iman, pertanyaannya, bagaimana Abraham menjalani hidupnya di dalam iman? Saudara, kalau kita belajar dari konteks firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan sebagai bukti Abraham hidup dalam iman. Kita lihat yang pertama ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa dia hidup dalam iman, padahal tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tidak ada lagi dasar untuk beriman. Tidak ada lagi dasar untuk mengimaninya, di mana janji Allah bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Saudara, janji itu telah dijanjikan Tuhan, dan kemudian pada kondisi dia waktu itu tidak ada lagi dasar untuk mempercayai bahwa janji ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dia sudah sangat lanjut usianya. Kenapa, saudara? Karena rahim Sarah sudah tertutup. Tidak mungkin lagi. Tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tetapi ternyata Abraham percaya juga, kata firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya dia mengalami janji Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perkara besar. Karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, dia percaya juga. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara menghadapi satu kondisi, satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap. Semuanya sudah seperti tidak mungkin. Ketika saudara lihat dalam bisnis saudara, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Di tengah keluarga saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Masalah saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, Abraham pun ada dalam satu kondisi sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dia tetap percaya. Dan akhirnya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran dan dia mengalami mujizat. Dan iman itu juga hari ini, ketika kita hidup dalam iman, kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran dan kita pun akan mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, tetaplah percaya. Karena Allah kita berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Dan kemudian, saudara, ayat yang ke-19, hal kedua yang ditegaskan di sana, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah. Saudara, hal yang sangat penting di sini adalah proses, di mana hari demi hari tubuhnya makin lemah karena usianya sudah lanjut, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya, saudara, di dalam prosesnya sudah semakin mustahil. Tubuhnya makin lemah.
tetapi firman Allah menegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kita beriman itu terkadang kita masuk satu proses, saudara. Dan di dalam proses itu seringkali proses itu membuat iman kita hancur, iman kita lemah. Tetapi mari kita belajar dari Abraham, bagaimana sehingga ketika dia hidup dalam iman, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan akhirnya dia mengalami mujizat. Dan bagaimana juga ketika saudara hidup dalam iman dan iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran dan saudara mengalami mujizat, kita harus tetap kuat dalam iman sekalipun tubuh ini mungkin semakin lemah, situasinya, kondisinya sudah semakin lemah, tapi kita harus tetap hidup dalam iman. Kita tetap hidup beriman, iman kita makin kuat, tubuh kita mungkin makin lemah, kondisinya sudah semakin lemah, semuanya sudah semakin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita makin kuat dengan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup, Allah kita ajaib. Mari percaya bahwa Dia sanggup sekalipun sepertinya semuanya semakin mustahil. Itu sebabnya sekalipun semuanya sudah berproses makin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita tetap kuat. Iman kita tetap kuat seperti Abraham. Lalu kemudian saudara, di ayat yang ke-20 di sana dikatakan hal yang ketiga adalah tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang terhadap janji itu sekalipun sudah semakin tidak mungkin. Malah selanjutnya kalimat itu berkata, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya makin diperkuat dan bukti imannya diperkuat, dia memuliakan Allah. Jadi sekalipun kondisinya sudah tidak mungkin, dia tetap hidup memuliakan Allah. Sepertinya semua sudah semakin mustahil, tapi dia tetap memuliakan Allah. Itulah bukti dia hidup dalam iman. Sehingga akhirnya mujizat Allah dinyatakan, perkara besar dinyatakan ketika dia tetap hidup di dalam iman. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka hari ini mari kita tetap hidup di dalam iman. Dan bukti kita hidup di dalam iman yang pertama saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, mari tetap percaya, tetaplah berjuang dalam iman. Karena Allah kita itu berkuasa. Dan sekalipun prosesnya, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, iman kita jangan makin lemah, tapi biarlah iman kita makin kuat. Lakukan hal-hal yang akan memperkuat iman saudara dengan mendengarkan renungan ini setiap pagi, setiap malam saudara. Pagi malam saudara merenungkan firman Tuhan, maka iman saudara akan semakin diperkuat. Dan kemudian saudara, mari kita juga buktikan iman kita dengan hidup memuliakan Allah sekalipun kondisinya sudah semakin sulit. Jadi hari ini saudara, bukti kita beriman, berharaplah kepada Tuhan sekalipun sudah sangat mustahil. Bukti kita beriman, mari iman kita semakin diperkuat sekalipun situasinya semakin mustahil. Dan bukti kita beriman, mari kita muliakan Tuhan sekalipun kondisinya sudah semakin mustahil. Maka dengan demikian kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Abraham. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, iman kita juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia mengalami campur tangan Tuhan di situasi yang paling mustahil, kita pun akan mengalaminya. Mujizat menjadi bagian setiap kita ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Hari ini jalani semua kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, sekalipun sepertinya semuanya mustahil dan sulit saudara. Mari jalani semua, kerjakan yang terbaik dan jalani semua dalam iman, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan mujizat dan perkara besar yang paling mustahil bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini membangkitkan iman saudara, memotivasi saudara untuk melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama
telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka
biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik, untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami,
Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga. Sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.